Terpujilah namamu, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Dengan momen-momen yang sudah masih berjalan ya. Minggu lalu kita ada perayaan pencurahan Roh Kudus ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Banyak pengajaran mengenai Roh Kudus, tapi itu saya tidak menyalahkan mereka. Tetapi yang saya mau bagikan saat ini adalah back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Apa yang dituliskan oleh Alkitab itu yang akan kita dengar dan yang akan kita taruh di dalam hidup kita, ya kan? Minggu lalu kita sudah dengar oleh penjelasan Bapak Gembala bahwa di mana ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, setelah bangkit pada hari yang ketiga, lalu 40 hari kemudian dia akan naik ke surga, ya kan? Tuhan Yesus bilang, dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, aku memang harus pergi supaya dia datang menggantikanku. Memang seperti itu. Ketika Yesus sebagai personal, pribadi Allah, sebagai anak Allah, menjadi manusia sama seperti kita, dia tidak bisa mendiami hati kita. Karena dia sebagai manusia biasa. Dia nggak bisa berdiam. Ya kan? Bagaimana caranya supaya pribadi Allah itu masuk ke dalam hidup kita, orang percaya masing-masing, yaitu dia harus pergi supaya dia datang ke dunia ini. Seperti Yohanes 16 ayat 13 sampai yang terakhir dikatakan seperti itu. Makanya saya berikan tema hidup penuh dengan Roh Kudus. Ya, memang Roh Kudus sudah ada dalam hidup orang percaya. Ketika percaya, Roh Tuhan ada di hati kita. Karena hanya Roh Tuhan yang mencelikan mata rohani kita untuk mengakui Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Orang-orang lain gak semua loh mendapatkan karunia anugerah dari Tuhan Yesus untuk mengakui Yesus sebagai Allah sendiri dan juru selamat. Gak semua. Dan kita yang sudah mendapatkan anugerah itu bisa percaya. Karena apa? Karena itu ada Roh Tuhan yang diberikan untuk kita. Nah, kenapa saya beri tema hidup penuh dengan Roh Kudus? Saya rindu untuk kita semua jemaat mengalami kepenuhan roh. Bukan hanya sekedar ada Roh Tuhan, tapi penuh dengan melimpah. Supaya roh itu menguasai hidup kita keseluruhan, hidup kita yang secara daging dikuasai. Karena kita hidup secara daging ini tidak menutup kemungkinan untuk kita berbuat salah. Berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ya, dalam kamus besar dikatakan kalau penuh itu artinya terisi penuh sampai batas maksimum. Tidak ada rongga sedikit pun untuk hal-hal lain ada di dalamnya. Ya, tidak ada yang kosong, padat atau banyak seperti ini.